warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan semester 6. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pemikiran dan penerapan teknologi serta evaluasi pengendalian pencemaran udara. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya, Dito Pratama Putra, akan menjelaskan Source Control by Centrifugal Force and Gravity atau sumber kontrol oleh gaya sentrifugal dan gravitasi. Saya Adi Febriana akan menjelaskan tentang Absorption System Control atau kontrol sistem absorpsi. Saya, Ayu Novita Rahmawati, akan menjelaskan tentang Elimination of Air Pollution Emission atau penghapusan emisi polusi udara. Panjikusuma Nugraha akan menjelaskan tentang Source Control by Filtration System. Saya Akila Fadiyahaya akan menjelaskan tentang materi Scrubbing System Control. Saya Fadli Kirom di sini akan menjelaskan tentang Electrostatic Precipitation Control atau kontrol presipitasi elektrostatik. Saya, Siti Nuraini, akan menjelaskan tentang Mist Elimination Control dan Combustion System. Saya, Kneseni Trismiati, akan menjelaskan tentang Minimizing Emission of Gases and Gas Burners atau meminimalkan emisi gas dan limbah yang terbawa gas. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Berikut merupakan penjelasan mengenai pemikiran dan penerapan teknologi serta evaluasi pengendalian pencemaran udara. Disimak ya. Sebelumnya, apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia, serta menurunkan kualitas lingkungan. Menurut Salim, yang dikutip oleh Utami 2005, pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer di mana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Berdasarkan definisi ini, maka segala bahan padat, gas, dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman disebut polutan udara. Adapun teknologi pengendalian pencemaran udara yaitu 1. Elimination of Air Pollution Emission atau penghapusan emisi polusi udara. Berikut 6 cara penghapusan karbon dari atmosfer atau penghapusan emisi polusi udara. Yang pertama, hutan. Peran pohon sangat besar dalam menyimpan karbon yang dilepaskan dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Fotosintesis dapat menghapus karbon dioksida secara alami. Yang kedua, lahan pertanian. Tanah dapat menyimpan karbon secara alami, namun kandungan karbon ini berkurang jauh di tanah pertanian karena penggunaannya yang intensif. Yang ketiga, ada bioenergi melalui penangkapan dan penyimpanan atau bioenergi carbon capture and sequestration atau BECCS. BECCS adalah sebuah proses untuk menghasilkan energi pada sektor industri, pembangkit listrik, atau transportasi menggunakan biomasa, di mana kandungan karbon diserap sebelum dilepaskan kembali ke atmosfer, kemudian disimpan di bawah tanah atau produk tahan lama seperti beton. Yang keempat, direct air capture.
Direct air capture merupakan proses kimiawi penangkapan karbon dioksida langsung dari udara normal untuk kemudian disimpan di bawah tanah atau dalam produk tahan lama atau beton. Teknologi baru ini mirip dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon untuk berbagai sumber emisi seperti pembangkit listrik dan fasilitas industri. Hanya saja, direct air capture tidak mengurangi emisi, namun menghapus karbon dari atmosfer. Yang kelima, sweeter capture. Sweeter capture hampir sama dengan direct air capture. Hanya saja di sini CO2 diambil dari laut, bukan dari udara. Dengan mengurangi konsentrasi CO2 di lautan, air akan menarik lebih banyak karbon dari udara untuk mencapai keseimbangan. Yang keenam, pelapukan. Proses ini dikenal sebagai pelapukan dan biasanya terjadi sangat lambat jika dilihat dalam waktu geologis. Para ilmuwan sedang mencari cara untuk mempercepat proses ini, terutama dengan meningkatkan paparan CO2 yang ada di udara atau laut kepada mineral-mineral ini. Minimizing emission of gases and gasborne waste atau meminimalkan emisi gas dan limbah yang terbawa gas. Yang pertama adalah pengurangan gas buangan. Gas-gas berbahaya yang terkandung di dalam limbah gas perlu untuk dikontrol jumlahnya, supaya tidak mencemari udara yang ada di sekitar kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah gas berbahaya ini, antara lain ada desulfurisasi. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan filter basah atau waste scrubber. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selain sulfur oksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas-gas buangan lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Yang kedua dengan menurunkan suhu pembakaran. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. Gas-gas buangan yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif juga dapat menjadi cara menangani pencemaran udara oleh adanya limbah gas. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang B, penggunaan metode fisik kimia. Metode fisik dan kimia dapat dilakukan untuk memurnikan gas buangan agar lebih ramah lingkungan. Metode fisik kimia ini dilakukan berdasarkan perubahan fase atau penyerapan pada suatu absorban yang dijelaskan sebagai berikut. Metode fase gas. Metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Pada dasarnya, metode ini bukan untuk menghilangkan gas, namun hanya untuk menyamarkan saja. Yang kedua adalah metode fase cair. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan kemudian dikontakkan dengan senyawa penyerap gas atau absorban, yang mana pada umumnya menggunakan air. Kemudian absorban akan dimurnikan kembali jika memungkinkan, dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya atau dibuang. Yang ketiga adalah metode fase padat. Metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerap atau absorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontakkannya dengan absorban padat. Molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan gas secara fisik maupun kimia. Contoh salah satu absorban yang sering digunakan adalah arang aktif. Yang terakhir adalah menggunakan metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup, sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida, dan air. Namun metode ini mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan biaya yang lumayan besar, sehingga banyak orang yang menghindari metode ini.
Source control by centrifugal force and gravity, atau sumber kontrol oleh gaya sentrifugal dan gravitasi. Yang pertama ada pengendapan siklon. Siklon, sehingga partikel yang relatif berat, angka pengendapan siklon atau kelones partos atau pengumpulan sentrifugal adalah pengendapan debu atau abu yang ikut dalam gas buangan atau udara dalam ruang pabrik yang berdebu. Dan berikutnya ada pengendapan sistem gravitasi. Alat pengendapan ini hanya digunakan untuk membersihkan udara kotor, yang ukuran partikelnya relatif cukup besar. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Source control by filtration system atau kontrol sumber dengan sistem filtrasi. Yang pertama, matte filter. Matte filter pada dasarnya sangat berpori-pori atau porous, berisi sekitar 97-99% ruang kosong. Alat ini digunakan sebagai proses pembersih udara. Berikutnya ada ultrafilter. Filter ini terdiri dari suatu lapisan filter yang tebal dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaringan terutama untuk polutan. Yang ketiga, fabric filter. Filter ini banyak digunakan di berbagai industri. Fabric filter terdiri dari dua macam, yaitu panel filter dan backhouse filter. Panel filter. Prinsip kerja filter ini adalah menyaring partikel yang dihembuskan oleh gas ke dalam medium tersebut. Backhouse filter. Prinsip kerjanya adalah udara akan masuk ke dalam kantong penyaring atau back filter yang terbuat dari kayu. Lalu yang kelima ada electrostatic precipitation control atau ESP, atau kontrol presipitasi elektrostatis. Apa sih ESP itu? Jadi ESP adalah alat yang digunakan untuk mengendapkan partikel seperti debu atau yang lainnya dengan prinsip elektrostatis. Prinsip kerja ESP didasarkan atas partikel bermuatan listrik yang dilewatkan dalam suatu medan elektrostatik. Scrubbing System Control atau Kontrol Sistem Scrubbing. Sistem scrubber adalah kumpulan berbagai macam alat kendali polusi udara yang dapat digunakan untuk membuang partikel dan atau gas dari arus gas keluaran industri. Pada umumnya, scrubber terdiri dari dua bagian, yaitu scrubber basah dan scrubber kering, yang masing-masing memiliki fungsinya. Absorption System Control atau kontrol sistem adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Adsorpsi adalah suatu proses yang sangat berguna untuk mengendalikan emisi udara dari gas-gas yang berbahaya, gas berbau, gas beracun, dan radioaktif. Proses ini melibatkan molekul-molekul gas yang akan melekat pada permukaan zat padat. Van der Waals force, gaya tarik-menarik ion-ion, ikatan kimia sekunder, dan kondensasi kapiler. Semuanya memegang peran penting dalam adsorpsi gas pada permukaan benda padat. Secara umum, ada dua macam adsorben, yaitu fixed bed dan regeneratif. Fixed bed adsorben hanya ekonomis bila rata-rata konsentrasi dari kontaminan kurang dari beberapa ppm. Sedangkan regeneratif adsorben didesain untuk menangani muatan kontaminasi yang lebih banyak dengan suatu keuntungan lain, yaitu adanya daur ulang dari kontaminan solvent yang mungkin mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Mekanisme kerja adsorpsi dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu pertama, adsorben bergerak menuju permukaan bahan padat. Kedua, terjadi ikatan secara fisik antara bahan padat dan molekul gas. Ketiga, adsorben akan dipisahkan dengan molekul gas dengan jalan pemanasan atau steam, pencucian air garam yang panas, dan cara lainnya. Di dalam desain sistem adsorben bahwa peningkatan efisiensi pemisahan sering diperoleh jika kondisi antara tekanan yang tinggi dengan suhu yang rendah dipelihara. Efisiensi yang tinggi dari adsorben banyak dihubungkan dengan berbagai masalah. Terdapat 4 metode pengukuran penyerapan adsorpsi, yaitu metode carrier gas,
yaitu gas mulia atau helium yang tidak terserap oleh adsorben untuk mengukur konsentrasi adsorbat atau nitrogen yang terserap adsorben. Pengukuran dengan metode ini dilakukan dengan mengalirkan helium dan nitrogen. Nitrogen yang terserap oleh sampel diindikasikan dengan berkurangnya konsentrasi gas helium pada satu waktu. Titik jenuh pengukuran menggunakan carrier gas ditandai dengan bertambahnya konsentrasi nitrogen. Metode volumetrik, yaitu pengukuran dilakukan untuk mendapatkan temperatur dan tekanan di dalam vessel. Metode gravimetrik digunakan untuk karakteristik pori-pori adsorben, mengukur persamaan adsorpsi gas dan adsorpsi kinetik. Metode kalorimetrik, pengukuran adsorpsi dengan menggunakan metode ini, baik dilakukan isoternal maupun isobar, tidak dapat dilakukan tanpa data awal adsorbat dan sampel yang diuji. Data awal tersebut adalah data termodinamika. 8. Mist Elimination Control atau kontrol penghapusan kabut. Kabut asap bisa dikatakan juga sebagai bentuk lain dari polusi udara. Tak hanya berbahaya bagi manusia, tetapi kabut asap yang tebal juga dapat mengganggu jarak pandang, dikarenakan tebalnya kabut asap yang dapat menghalangi sinar matahari. Cara penghapusan kabut dengan menanam tumbuhan di sekitar rumah merupakan cara terbaik untuk menjaga otak dari polusi, yaitu dengan menghilangkan polutan dari udara. Dan cara termudah yang dapat dilakukan adalah dengan menanam pohon atau tanaman di rumah. 9. Combustion system atau kontrol sistem pembakaran. Pertama, combustion incinerator adalah suatu proses yang menggunakan reaksi oksidasi untuk pengendalian emisi. Combustion incinerator banyak digunakan dalam bidang industri. Kedua, combustion incinerator dapat digunakan dalam berbagai situasi, yaitu yang pertama, untuk mengontrol odor. Yang kedua, untuk mengurangi kualitas dari plum. Yang ketiga, untuk mengurangi senyawa organik vapor dan emisi partikulat. Dan yang keempat, untuk mengubah senyawa karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Ketiga, peralatan untuk pembakaran atau combustion incinerator ada dua macam, yaitu yang pertama, direct flame incinerator. Direct flame incinerator merupakan alat yang membutuhkan bahan bakar tambahan agar dapat dicapai suatu suhu yang cukup tinggi. Temperatur yang tinggi ini digunakan untuk memecahkan molekul di dalam gas atau campuran-campuran aerosol. Complete combustion akan menghasilkan air dan karbon dioksida, sedangkan incomplete combustion akan menghasilkan senyawa yang bahkan akan lebih ofensif dibandingkan dengan senyawa aslinya. Yang kedua, catalytic combustion incinerator. Catalytic combustion incinerator biasanya menggunakan katalis Nobel metal dalam kerjanya dengan tujuan menurunkan aktivitas energi dari reaksi oksidasi sehingga akan menurunkan temperatur dan biaya bahan bakar untuk oksidasi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.